apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud demi melihat mereka ini zikir berjamaah, langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Gak ada contoh seperti ini. Apa jawaban mereka? Itu masih ingat? Kami bermaksud baik. Kami bermaksud baik. Emang benar. Semua ahlul bidah nggak ada niat jahat. Bahwasanya adalah bi'annahu kadzibun waftira'un ala Ibnu Mas'ud. Ini adalah sebuah kebohongan dan dusta kepada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Limukhalafatihi an-nusus al-Qur'aniyah. Amma ma nuqila an Ibnu Mas'udin annahu ra'a qauman yuhallilun. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan falam yasihha anhu bal lam yarid. Ini hadis tidak sahih, bahkan tidak ada riwayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua untuk membahas beberapa pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman kepada kami mengenai beberapa amaliyah yang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Di antara yang dipermasalahkan adalah soal zikir keras secara berjamaah berikut ini. Ketika terjadi zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah, zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Ini disaksikan pertama kali oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat ini baik. Ya zikir baik kan? Di masjid lagi, berjamaah, menunggu sholat lagi. Kan kebaikan di atas kebaikan. Tapi Abu Musa al-Asy'ari terbentengi oleh satu manhaj, maka ada pertanyaan di diri beliau. Kalau ini baik, kenapa tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Abu Musa al-Asy'ari baru melihat sekali itu. Ada zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertahlillah 100 kali, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 dengan memakai kerikil. Itu pertama kali. Sebelum itu nggak pernah ada. Maka Abu Musa mengatakan dalam hatinya, kalau ini baik, kenapa para sahabat tidak ada yang melakukan? Berarti nggak baik. Nah, cuman karena ada yang lebih alim dari beliau, maka beliau belum berbuat. Beliau melapor kepada Habrul Ummah, Turjumanul Quran, yaitu Ibnu Mas'ud. Kan yang di Kufah, sahabat yang di Kufah itu Ibnu Mas'ud, tadi Abu Musa al-Asy'ari, terus Ammar bin Yasir. Ada 3 sahabat yang dikirim ke Kufah. Begitu Ibnu Mas'ud datang, ini sebuah akhlak yang dicontohkan oleh Abu Musa ya. Abu Musa tidak mengetuk rumah Ibnu Mas'ud, tapi menunggu di luar. Ini adab terhadap orang yang alim. Begitu keluar, diceritakan bahwa barusan ada kejadian, mereka ada orang zikir berjamaah, beramai-ramai, dipimpin oleh satu orang. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud demi melihat mereka ini zikir berjamaah? Langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Lihat, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, tapi kalian telah berani-beraninya merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada contoh seperti ini. Gitu. Apa jawaban mereka? Itu masih ingat? Kami bermaksud baik. Kami bermaksud baik. Emang benar.
Semua ahlul bidah nggak ada niat jahat. Yang usoli, yang tahlilan, yang salawat nariyah, yang muludan, manakiban, semuanya niatnya baik. Beda dengan pezina, penjudi, koruptor, pembunuh, itu niatnya jelek, jahat. Maka tadi ngumpet-ngumpet. Kalau ini tidak, niatnya baik. Keluarlah ucapan emas yang keluar dari lisan Ibnu Mas'ud. Kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi nggak dapat kebaikan. Niatnya baik tapi yang didapat keburukan, dosa. Karena amal itu akan berpahala, akan diterima kalau memenuhi berapa syarat? 2. Amal itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 syarat. Apa syarat pertama? Baik tadi, ikhlas karena Allah. Baik, kan? Ini syarat pertama. Syarat kedua? Syarat kedua, caranya mengikuti Rasulullah. Maka syahadat ada 1 apa ada 2? Ada 2, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa la ilaha illallah? Amal kita, salat kita, puasa kita harus ikhlas karena Allah. Apa Muhammadur Rasulullah? Salat kita, puasa kita, zakat kita harus mencontoh cara Rasulullah. Nah, sebetulnya mengenai riwayat tadi tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membubarkan orang-orang yang berzikir berjamaah, itu sudah ditanyakan atau sudah dibahas oleh orang-orang terdahulu. Di antaranya teman-teman bisa melihat referensi-referensi berikut ini. Yang pertama dalam kitab Tafsir Al-Alusi, ya, di juz 12 halaman 109. Ila anqal, di situ dikatakan wa ma dzukira fil waqi'at an Ibni Mas'udin. Apa yang disebutkan kejadian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is shaut fil masjid. Bahwasanya beliau melihat orang-orang yang berzikir sambil mengangkat suara di masjid. Ma'arakum illa mubtadi'in. Aku tidak melihat kalian ini kecuali pelaku bid'ah. Hatta akhrajahum. Sampai kemudian beliau mengeluarkan para pelaku-pelaku zikir bersama tadi. Minal masjid, dari masjid yang digunakan untuk berzikir. Apa kata musannif Tafsir Al-Alusi? Ini adalah la yasihu indal huffaz minal a'immatil muhaddisin. Riwayat ini tidak sah, tidak sahih dari para ulama-ulama penghafal hadis, dari ulama-ulama yang pakar, expert soal hadis. Itu pendekatan pertama. Ataupun pendekatan kedua, wa ala fardhu sihhatihi, kalaupun kita kira-kirakan bahwa hadis ini adalah sahih misal, maka huwa mu'aridun, hadis ini bertentangan bima yadullu alaihi subutul jahri minhu, bahwasanya bertentangan dengan tetapnya zikir dengan jahar yang diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lain, yang mana itu mimma rawahu ghairu wahidin minal hufaz, bahwasanya itu yang meriwayatkan bukan satu orang, au mahmulun alal jahril baligh, ataupun itu zikir jaharnya berlebihan. Ala kulli hal seperti itu. Itu pendekatan pertama dalam Tafsir Al-Alusi. Begitu juga dalam Tafsir Haqqi di juz 6 halaman 266. Itu juga dinyatakan sama. Qultu ajaba anhu ila anqal. Teman-teman bisa menyimak kalimat yang saya garis bawahi ini. Bahwasanya adalah bi annahu kadzibun waftira'un ala Ibni Mas'ud. Ini adalah sebuah kebohongan dan dusta kepada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Limukhalafatihi an-nusus al-Qur'aniyah. Ini bertentangan dengan nas-nas Quran dan juga hadis-hadis nabawi wa af'al al-malaikah, dan juga perbuatan para malaikat. Serupa, senada dengan apa yang dinyatakan tadi Al-Imam Ibnul Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra di juz 2 halaman 171, bahwasanya amma ma nuqila an Ibni Mas'udin annahu ra'a qauman yuhallilun bi raf'is shaut fil masjidi faqala ma arakum illa mubtadi'in, dan seterusnya. Tadi sudah kita baca di awal.
Apa kata Ibn Hajar? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan falam yasihha anhu balam yarid. Ini hadis tidak sahih, bahkan tidak ada riwayatnya menurut beliau. Wa min sama, dari sana, akhraja Ahmad an Abi Wa'il qala haula'il ladzina yas'umuna anna Abdullah kana yanha 'anil dzikir. Bahwasanya mereka menganggap, menuduhkan bahwasanya Abdullah melarang untuk melakukan zikir, padahal majalastu Abdullah majlisan qad illa dzakarallaha fihi. Setiap duduk di sebuah majlis, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pasti berzikir kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Nah, senada dengan hal ini dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karyanya Al-Imam Al-Jalil As-Suyuti di juz 2 halaman 82. Beliau mengatakan fa in qulta faqad nuqila an Ibnu Mas'udin annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is shad. Tadi sudah kita dibahas di awal. Apa kata beliau? Qultu hadzal athar an Ibnu Mas'udin yahtaju ila bayani sanadih. Kata Al-Imam Suyuti, hadis ini atau asar ini itu membutuhkan ila bayani sanadih, membutuhkan untuk menjelaskan sanadnya. Kemudian waman akhrajahu minal a'immah al-huffaz fi kutubihim. Kita harus mengecek lagi para a'immah al-hafidh, orang-orang yang pakar hadis dalam kitab-kitab mereka. Wa ala taqdiri subutihi, meskipun kalau nanti ternyata memang ada, fahuwa mu'aridun bil ahaditsil katsirati as-sabitah, yang mana hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang sudah tetap al-mutaqaddimah, yang sudah berlalu, sudah banyak pembahasannya dari kitab-kitab sahih begitu. Maka wahia, hadis-hadis yang banyak ini ada hadis yang banyak kata Imam Suyuti yang menerangkan tentang kebolehan zikir berjamaah. Ada satu hadis yang mengatakan ini bid'ah. Bagaimana? Maka banyak hadis sahih, ada satu riwayat yang tadi statusnya masih belum jelas, ataupun kalau jelas, misalnya katakanlah ini sahih begitu ya, maka hadis sahih ini bertentangan dengan hadis banyak. Maka bagaimana? Wahiyya muqaddamatun alaihi inda ta'arud. Maka hadis yang banyak ini, kata Imam Suyuti, bukan kata saya, itu lebih didahulukan ketika terjadi pertentangan. Bahkan dalam kitab yang berjudul Bariqatun Mahmudiyah fi Syarhi Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah di juz 5 halaman 307 sampai 308, di situ dikatakan, redaksinya agak menarik, qad sahha asarun an Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan sahha, riwayatnya sahih, annahu sami'a qauman ijtama'u fi masjidin yadhkurullaha ta'ala wa yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faraha ilaihim faqala ma ahidna dzalika 'ala ahdin nabi. Seperti yang sudah kita bahas di atas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian memarahi mereka, mengeluarkan mereka dari masjid. Apa kata musannif dalam kitab ini? Walau dzakartu dalila jawazi jahri dzikir la zada ala mi'atin. Kata beliau, hadis-hadis yang memperbolehkan tentang jawazi jahri dzikir la zada ala mi'ah, itu lebih dari 100 intah. Aqulu, beliau mengatakan, qad harrartu risalatan, aku telah menyusun satu catatan, fi haqqil jahri fi dzikir faman arada tafsilahu falyarji ilaih. Hasiluhu, apa konklusinya? Ikhtilaful jawaz wa rujhanuhu wa adamuhuma bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal wal awqat wal aghrad. Maka intinya adalah zikir keras ini ada kalanya diperbolehkan, tetapi afdolnya keras atau lirih itu nanti kondisional, tergantung kepada bagaimana sahasnya, manusianya, ahwalnya, keadaannya, wal auqat dan waktunya, wal aghrad dan tujuannya. Maka konklusinya Al-Imamun Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau membuat satu fasal khusus, faslun ja'at asarun bi fadilati raf'is saut bil qiraah. Ada satu asar yang menunjukkan tentang fadilah membaca Quran, membaca zikir dengan keras. Wa asarun
Bi fadilatul israr, ada juga fadilah tentang melirihkan. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang datang mengatakan ada yang anjurannya keras, ada yang anjurannya lirih. Qalal ulama. Maka ulama mengatakan, kata Al-Imam An-Nawawi, wal jam'u bainahuma, konklusi untuk mengkompromikan dua riwayat ini, annal israr, bahwasanya melirihkan zikir atau qiraah itu ab'adu minar riya, lebih selamat, lebih jauh dari riya. Wa huwa afdal, ini lebih afdal fi haqqi man yakhafu dzalik. Kalau memang Anda takut riya, maka tidak usah dikeraskan. Wa in lam yakhaf ar-riya fal jahru afdalu. Kalau memang tidak takut riya, memang sudah kebiasaan di situ keras misal, walhasil tidak takut riya, ini poinnya, maka fal jahru afdal. Kata Al-Imam Nawawi, mengeraskan bacaan dalam zikir ataupun Quran itu lebih afdal. Bi syarti an la yu'dhiya ghairah, tidak mengganggu orang lain tentunya, dengan syarat tidak mengganggu orang lain, min musallin, orang yang sholat, au naimin au ghairihim. Nah, menariknya Al-Imam Nawawi melanjutkan, wa dalilu fadilatil jahri. Kenapa sih jahar ini kemudian utama begitu? Annal amala fihi akbar. Karena dengan zikir jahar ini amalnya jadi lebih besar. Kenapa? Li'annahu yata'adda naf'uhu ila ghairih. Bisa memancing yang lain ikut berzikir. Wa li'annahu yuqidhu qalbal qari'i. Bisa membangkitkan, merangsang hatinya si qari yang membaca zikir atau yang membaca ayat tadi. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, dan mengumpulkan himmahnya supaya sambil merenungi. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan fokus mendengarkan bacaan zikir atau ayat tadi. Li'annahu yatradun nauma, mengusir kantuk. Wa yazidu fin nasyat, semakin bersemangat dalam membaca Quran ataupun berzikir. Wa yuqidhu ghairahu min naimin wa ghafilin, yang tidur jadi semangat bangun, ataupun yang lalai jadi ikut zikir. Wa yunsyituhu, ikut menyemangati. Famata hadaruhu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Kalau memang Anda punya tujuan-tujuan ini supaya tambah semangat, tambah powerful, mengajak orang lain untuk berzikir gitu ya, maka jahar itu lebih afdal, kata Al-Imam Nawawi. Ala kulli hal, yang pertama tentang riwayat tadi debatable ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan perlu dikaji riwayatnya, ada yang mengatakan lam yarid. Oke. Yang kedua, kalaupun kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah sahih, maka hadis sahih ini, kalaupun kita katakan sahih ya, itu bertentangan dengan, tadi ada yang mengatakan seratusan hadis begitu. Banyak hadis yang menetapkan kebolehan zikir berjamaah dengan keras. Maka hadis yang satu ini statusnya syadz atau asing. Kenapa? Meskipun misal sahih gitu ya, bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak yang ternyata anjurannya atau kebolehannya zikir dengan keras. Konklusinya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi tadi. Ala kulli hal, silahkan Anda yang zikir dengan lirih supaya lebih khusyuk munajat kepada Allah, Anda dalam kebaikan. Kalaupun Anda mengangkat suara, kata Imam Nawawi tadi, tidak apa-apa, selama tidak takut riya, tidak takut pamer, tidak mengganggu orang yang tidur, tidak mengganggu orang yang sholat. Maka kalau memang tambah semangat, kalau memang membuat Anda semakin powerful dalam berzikir, kata Al-Imam Nawawi, itu tidak masalah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.